Seorang kaisar dari timur jauh telah semakin tua dan ia merasa harus memilih penggantinya. Bukannya memilih salah seorang asisten atau anak-anaknya, ia melakukan hal yang tidak sebagaimana lazimnya. Ia memanggil para pemuda di kerajaannya agar berkumpul pada suatu hari. Ia berkata, "Sekaranglah saatnya bagiku untuk turun dari tahta dan memilih seseorang yang akan menggantikan aku untuk menjadi kaisar. Aku telah memutuskan untuk memilih salah seorang di antara kamu semua." Para pemuda merasa terkejut, namun Kaisar meneruskan, "Aku akan memberikan sebuah biji kepadamu pada hari ini, yakni biji yang istimewa. Aku ingin kalian menanam biji tersebut, mengairinya dan kembali lagi kemari setelah 1 tahun semenjak hari ini, dengan membawa biji yang telah kalian tanam. Aku akan menilai tanaman yang kalian bawa dan salah satu yang aku pilih akan menjadi Kaisar yang menggantikan aku." Seorang bernama Ling juga datang pada hari itu, dan seperti pemuda yang lain, ia juga menerima biji. Ia pulang ke rumah dan dengan gembira menceritakan kepada ibunya mengenai apa yang telah diberikan kaisar. Ibunya membantu Ling untuk mencarikan sebuah pot dan mengisinya dengan tanah. Kemudian menanam biji-biji tersebut dan menyiraminya dengan rajin. Setiap hari biji itu diseraminya dan selalu diamati kalau biji itu telah tumbuh. Setelah kurang lebih 3 minggu, beberapa pemuda lainnya mulai membicarakan biji itu dan tanaman mereka yang telah tumbuh. Akhirnya 1 tahun pun berlalu, dan semua pemuda di kerajaan itu membawa tanaman mereka kepada kaisar untuk diperiksa. Ling berkata kepada ibunya bahwa ia akan membawa pot yang kosong tersebut, tetapi jika ia berkata jujur mengenai apa yang telah terjadi, tentu ia akan merasa sangat malu. Tetapi ia menuruti nasihat ibunya agar berbuat jujur, yakni apapun yang terjadi, pot yang kosong itu harus tetap dibawa ke istana. Ia pun membawa pot yang kosong tersebut ke istana. Ketika Ling telah tiba, ia sangat heran dengan berbagai tanaman yang tumbuh yang ditanam oleh pemuda-pemuda lainnya. Tanaman itu sangat indah bentuknya dan ukurannya. Ling meletakkan potnya yang kosong di lantai dan pemuda-pemuda lainnya menertawakannya. Dan beberapa orang lainnya bahkan ada yang mengejeknya. Ketika kaisar tiba, beliau memeriksa ruangan dan menyalami para pemuda. Ling hanya bisa bersembunyi di belakang. "Betapa indahnya tanaman yang telah kalian pelihara," kata kaisar. "Hari ini salah seorang dari kalian akan diangkat untuk menjadi kaisar yang selanjutnya." Tiba-tiba, kaisar menunjuk Ling yang duduk di belakang dengan potnya yang kosong. Kaisar memerintahkan kepada pengawal untuk membawa Ling ke depan. Ling merasa ketakutan. "Kaisar tahu bahwa aku telah gagal. Barangkali Baginda akan membunuhku." Ketika Ling telah dibawa maju ke depan, kaisar menanyakan namanya. "Nama saya Ling," ia menjawab. Semua pemuda tertawa dan mengejeknya. Kaisar memerintahkan agar semua orang diam. Kaisar menatap Ling, kemudian mengumumkan kepada banyak orang, "Perhatikan kaisar kalian yang baru. Ia bernama Ling." Ling tidak dapat mempercayainya karena ia merasa gagal dalam menanam biji. Bagaimana mungkin ia menjadi kaisar? Kemudian kaisar berkata, "Setahun yang lalu aku telah memberikan kepada setiap orang sebuah biji. Aku berkata agar membawa biji tersebut untuk ditanam, disirami, kemudian dibawa lagi kepadaku hari ini. Tetapi yang aku berikan kepada kalian semua adalah biji yang telah dimasak, yang tidak mungkin tumbuh. Kalian semua, kecuali Ling, telah membawa kepadaku pohon, tanaman, dan bunga. Ketika kalian tahu bahwa biji itu tidak mau tumbuh, kalian kemudian menggantinya dengan biji yang lain untuk diberikan kepadaku." Ling adalah satu-satunya pemuda yang dengan penuh keberanian bersikap jujur, yakni membawa pot dengan bijinya yang tidak mau tumbuh untuk dipersembahkan kepadaku. Untuk itu, dialah satu-satunya pemuda yang akan menjadi penggantiku sebagai kaisar yang baru.